Aku Raden. Teman-teman biasa memanggilku Aden. Seorang mahasiswa di sebuah universitas yang ada di Bandung. Sebelumnya, aku juga pernah mengirim cerita pengalaman seramku beberapa tahun yang lalu. Aku memang percaya bahwa kita hidup di dunia ini berdampingan dengan mereka yang tak terlihat. Dan pengalamanku malam ini adalah ketika perjalanan pulang menuju rumah yang berada di daerah Soreang. Sekitar jam 9 malam, aku baru bisa pulang dari kampus. Karena sebelumnya harus membantu dosen untuk membuat sebuah konsep acara. Setelah semuanya selesai, aku berpamitan pada dosenku dan menuju tempat parkir. Kunyalakan motor, lanjut melaju pulang ke rumahku. Sepanjang perjalanan, aku tidak merasakan hal aneh. Sampai ketika aku melewati Gapura Kabupaten. Di sana, aku mulai merasakan hawa yang berbeda. Jika sudah seperti ini, pasti bakal ada yang aneh-aneh. Tak jauh setelah aku melewati Gapura, aku lihat di tengah jalan ada seseorang yang berjalan mondar-mandir. Ketika itu posisiku cukup jauh dari orang itu. Namun karena lampu motorku menyorot, bisa kulihat ada orang di sana. Aku mulai menancap gas karena takutnya ada begal ataupun orang yang berniat jahat sengaja mondar-mandir tengah jalan dan mungkin ada kawanan lainnya. Aku sempat mengklakson menandakan bahwa aku akan melewatinya. Namun orang itu tidak bergeming, masih berada di tengah jalan. Dan setelah semakin dekat, ternyata dia seorang perempuan, memakai baju kebaya, ada selendang yang melingkar di lehernya. Aku sempat melihat ke sekitar, dan jelas di sekitarku tidak ada siapa-siapa. Bahkan ketika aku melewatinya, dia nampak ketakutan. Akhirnya aku memberhentikan motorku. Ku tengok lagi perempuan itu. Dari wajah dan perawakannya sih, ya, seorang perempuan muda. Penasaran aku pun coba bertanya, "Teh, punten, Teteh lagi cari apa mondar-mandir di tengah jalan?" Namun sepertinya
seakan-akan tidak mendengarkanku. Teteh lagi cari apa? Mau saya bantu nggak? Jangan di tengah jalan atau teh nanti ketabrak. Namun dia tetap saja tidak menggubrisku dan masih lanjut bolak-balik di tengah jalan seakan mencari sesuatu. Aneh. Karena dia tidak menjawab, mungkin kupikir dia ada gangguan kejiwaan. Lantas aku pun melanjutkan lagi perjalananku pulang dan meninggalkan perempuan itu. Ketika cukup jauh, kulihat ke arah spion. Perempuan itu masih berada di tengah jalan. Namun kali ini dengan posisi yang berbeda. Tidak mondar-mandir, tapi dia berdiri tegap. Dan dia melihat ke arahku. Aku tidak terlalu memikirkan tentang perempuan tadi. Aku fokus berkendara untuk segera sampai di rumah. Ketika itu aku mengambil jalan pintas menuju rumah. Niatnya sih mencari jalan yang cukup ramai. Karena situasi malam itu entah kenapa jalannya benar-benar sepi. Padahal belum jam 12 malam. Ketika aku mulai mengarahkan motorku ke jalan pintas dan mencari jalan yang cukup ramai dan agak terang, tiba-tiba motorku mendadak berhenti. Lah, ngapa nih? Tiba-tiba mati. Aku coba menyalakan kembali motorku. Namun tetap saja tidak bisa menyala. Sempat ku turun dari motor dan mengecek kondisi motorku. Bahkan bensin, semuanya nampak normal. Tapi kenapa mogok ya? Aku lalu menelpon kakakku. Kebetulan dia memang mengerti soal motor karena punya bengkel. Setelah menelpon dan menjelaskan keadaan motorku, dia pun bilang akan menjemputku. Di WhatsApp aku pun share lokasiku. Sambil menunggu kakakku, aku memutuskan mendorong motorku menuju jalan yang agak terang. Karena di tempat aku berhenti tadi benar-benar gelap dan sepi. Dan aku mulai merasa tidak nyaman di sana. Sepanjang aku mendorong motorku, aku merasa ada hal yang aneh. Ditambah lagi dari arah samping jalan ini, serasa ada yang terus memperhatikanku. Tibalah aku di sebuah pohon yang sangat besar. Pohon itu sangat tinggi, besar dan rindang.
besar daripada pohon-pohon lain yang ada di sekitarku. Dan tiba-tiba terdengar suara musik mengalun. Iya, suara musik gamelan. Dan ada suara perempuan yang bersenandung juga. Di sana, aku mulai merasa ini tidak wajar. Di tengah kondisi yang sangat gelap, hutan, pepohonan, tak ada keramaian di sini. Tapi kenapa ada suara gamelan? Kontan aku menjauh dari tempat itu, lebih tepatnya dari pohon besar itu. Sampai langkahku terhenti ketika di tengah jalan aku melihat ada seseorang yang berdiri. Kali ini dengan gerakan menari. Iya. Ketika semakin dekat dan aku bisa melihatnya cukup jelas meski dalam gelap, itu perempuan yang sama seperti yang kulihat sebelumnya. Kali ini dia melenggak-lenggok, menari di tengah jalan itu. Masih memakai kebaya berwarna merah dengan selendang atau sampul kuning yang dia liuk-liukkan ke tangan. Menari mengikuti suara alunan gamelan yang mengalir entah dari mana. Aku saat itu pura-pura saja tidak melihat perempuan itu dan perlahan melewatinya. Namun tiba-tiba sosok perempuan itu memegang pundakku. Dan ketika kulihat dan ku tengok ke arah wajahnya, astaga, perempuan itu tidak mempunyai bola mata. Matanya bolong. Dan mengalir sesuatu berwarna merah keluar dari matanya yang bolong itu. Dan dia berbisik kepadaku dengan suara yang sangat lirih. Dia bilang padaku, "Carikan bola mata saya." Dengan cepat ku lempar motorku dan aku langsung lari dengan sangat kencang. Aku terus berlari tanpa melihat ke belakang sampai dari kejauhan ada sebuah cahaya yang menyorotku dari depan. Dan itu cahaya lampu motor kakakku. Dan ketika aku tengok ke belakang, sosok itu sudah hilang. Tidak ada. Tak banyak bercerita, aku langsung kembali ke motorku dan dibantu di step oleh kakak hingga sampai ke rumah.
sana, aku tidak langsung menceritakan kejadian yang kualami. Kondisinya, kakak memang tahu aku sering melihat hal-hal yang aneh. Dan dia selalu berpikir lebih logis bahwa itu hanya halusinasiku. Jadi aku memilih tidak menceritakan apa yang kualami pada kakak, dan berkomitmen pada diri sendiri untuk tidak melewati jalan pintas itu jika sudah sangat malam. Meskipun aku ceritakan kejadian yang sebenarnya, tidak ada bukti yang membuktikan bahwa aku melihat sosok itu. Sampai malam itu, ketika akan tidur, aku mencium bau yang sangat busuk, seperti bau bangkai. Ketika aku cari sumbernya, baunya menempel di jaketku, jaket yang kupakai tadi. Dan lebih tepatnya, posisi bau itu berasal dari bagian pundak jaketku, di mana sosok itu menepukku dari belakang di pundakku. Dan baunya ternyata menempel.